Pernah nggak sih ngerasain hal aneh kayak gini? Kamu baru aja dapat kenaikan gaji nih, senengnya bukan main. Tapi kok pas cek rekening beberapa minggu kemudian, saldonya gitu-gitu aja ya. Kayak gak ada yang berubah, padahal rasanya nggak ada pengeluaran yang aneh-aneh. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas kemana sebenarnya lari uang ekstra itu. Oke, ini dia gambaran besar apa yang bakal kita bahas. Pertama, kita akan ngomongin perasaan gaji baru kok lenyap ini. Terus kita kenalan sama biang keroknya, namanya inflasi gaya hidup. Kita juga bakal bedah psikologi di baliknya, ngecek tanda-tanda apa kamu udah kejebak atau belum. Dan tentu aja, saya bakal kasih toolkit praktis buat ngambil alih kendali. Terakhir, kita coba lihat lagi apa sih arti kekayaan yang sebenarnya. Yuk, kita mulai dari fenomena yang kayaknya akrab banget deh buat banyak orang. Pertanyaan ini mungkin agak nyentil ya. Kamu udah kerja keras, dapat promosi, angka di slip gaji nambah. Tapi kok rasanya pas akhir bulan, kondisi keuangan gak jauh beda dari sebelumnya. Masih aja mepet. Loh, kok bisa gitu? Nah, kutipan ini bener-bener pas banget buat gambarin perasaan itu. Ini tuh bukan soal ada yang nyuri ulang kita ya. Ini jauh lebih halus. Sesuatu yang nyelip pelan-pelan ke kebiasaan kita. Dan bagian paling bikin frustrasinya apa? Tangan tak terlihat itu ternyata tangan kita sendiri. Oke, fenomena misterius ini ternyata ada namanya loh. Yuk kita kenalan sama si biang keladinya. Ini dia nih pelakunya, inflasi gaya hidup. Atau kalau mau keren dikit, lifestyle creep. Jadi ini tuh proses yang halus banget di mana standar hidup kita merayap naik pelan-pelan seiring naiknya gaji. Sesuatu yang dulu kita anggap mewah, sekarang jadi ya wajar lah. Dan yang dulu kita anggap wajar, sekarang kok rasanya kurang ya? Lihat deh contoh ini. Ini nyata banget kan pergeserannya. Dulu nih makan siang 15.000 aja udah oke banget. Sekarang yang ada di pikiran langsung kafe yang menunya 50 ribuan. Dulu kopi 20.000 itu rasanya udah kayak hadiah buat diri sendiri. Sekarang ngopi 70.000 setiap hari rasanya normal aja. Tanpa kita sadari level normal kita tuh udah loncat jauh banget. Terus kenapa sih kok kita gampang banget kejebak sama hal ini? Jawabannya ternyata ada di dalam kepala kita sendiri. Ada beberapa jebakan psikologis yang bikin kita susah banget buat menghindar. Yuk kita bedah 3 komplotan utama ini. Mereka ini kerjanya diem-diem loh, di alam bawah sadar kita, terus-terusan dorong kita buat naikin standar pengeluaran. Yang pertama namanya adaptasi hedonis. Coba deh perhatiin grafik ini. Pas kita beli barang baru, wih, otak kita kebanjiran dopamin. Seneng banget rasanya. Tapi lihat deh, rasa senang itu cepet banget turunnya. Balik lagi ke level biasa. Hasilnya, ya kita jadi butuh suntikan dopamin lagi dari barang baru lainnya. Ini bener-bener kayak lari di atas treadmill kebahagiaan yang nggak ada ujungnya. Berikutnya ada yang namanya efek penjangkaran atau anchoring effect. Gampangnya gini, setelah kita terbiasa bayar kopi 70.000, angka itu jadi patokan baru di otak kita. Tiba-tiba aja nih, kopi harga 40.000 jadi kerasa murah. Padahal dulu mungkin kita mikir itu mahal kan? Nah, otak kita secara otomatis ngeset standar harga baru tanpa kita sadari sama sekali. Dan yang terakhir, ini yang paling bahaya, imbalan status. Ini tuh suara bisikan di dalam hati kita yang bilang, aku kan udah kerja keras, aku pantas dong dapat yang lebih baik. Jadinya kita bukan cuma beli barang, tapi kita beli perasaan sukses atau naik kelas. Kalimat pembenaran yang kedengerannya manis banget, tapi bisa jadi jebakan yang paling dalam loh. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang, yuk kita lihat dampaknya di dunia nyata dan coba sedikit ngaca. Nah, ini dia nih data yang jujur aja cukup nampol dari OJK. Bayangin, 51% pengeluaran generasi milenial itu larinya ke hal-hal konsumtif. Terus yang buat investasi, cuma 2%. Ini bukti nyata banget seberapa masifnya jebakan inflasi gaya hidup ini. Apalagi buat kita-kita yang masih muda. Dan ini poin yang penting banget buat diingat. Ancamannya itu double. Di satu sisi, gaya hidup kita makin mahal. Di sisi lain, biaya hidup yang beneran kayak makanan, transport, kosan juga ikut naik karena inflasi umum. Jadi kita nih kayak dihimpit dari dua arah. Kenaikan gaji jadi nggak berasa sama sekali karena bocor di kanan dan kiri. Sekarang waktunya kita cek diri sendiri. Coba jawab jujur ya, ada nggak dari 4 tanda ini yang kamu rasain? Misalnya pengeluaranmu sering banget lebih besar dari pendapatan. Itu udah lampu merah. Atau kamu sampai ngutang buat bantu orang lain. Atau mungkin kamu selalu menghindar kalau pasangan ngajak ngobrolin soal duit. Ini semua tuh sinyal kalau hubungan kamu sama uang mungkin lagi nggak sehat. Oke, cukup bahas masalahnya.
Kabar baiknya adalah solusinya ada, kendalinya ada di tangan kita. Yuk sekarang kita beralih ke solusinya, pakai beberapa alat yang praktis banget. Ini dia nih, salah satu alat paling ampuh dan simpel, aturan 50-30-20. Konsepnya sederhana banget. Bagi penghasilan bersih kamu jadi 3 bagian. 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan, dan ini yang paling penting, 20% langsung buat tabungan dan investasi. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Misal gaji bersih kamu 10 juta sebulan. Nah, langsung aja kita pecah. 5 juta buat kebutuhan pokok, kayak sewa tempat tinggal, makan, transport. Terus 3 juta buat pos keinginan, ini bisa buat nongkrong, hobi, atau langganan Netflix. Nah, yang paling krusial, 2 juta sisanya langsung diamankan buat dana darurat dan investasi. Kuncinya tuh seimbang kan? Kita tetap bisa nikmatin hidup sekarang, tapi masa depan juga aman. Nah, ini tips pamungkasnya, game changernya. Otomatisasi. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah, nabung dari uang sisa di akhir bulan. Kenapa? Karena seringnya nggak bakal ada sisanya. Coba dibalik. Begitu gajian masuk, langsung set transfer otomatis ke rekening tabungan atau investasimu. Istilahnya, bayar dirimu di masa depan duluan. Dengan cara ini, kita dipaksa hidup dengan sisanya, bukan sebaliknya. Pada akhirnya, teman-teman, ini semua tuh bukan cuma soal angka atau budget. Ini soal mengubah cara kita memandang apa sih artinya cukup dan kaya itu. Kutipan ini dalam banget maknanya. Karena ngingetin kita kalau kendali itu ada di kita. Akan selalu ada kok tren baru, gadget baru, tempat nongkrong hits yang baru. Tapi kekuatan yang sebenarnya itu ada pas kita bisa dengan sadar bilang, udah, yang aku punya sekarang udah cukup. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi gaya hidup kayak apa sih yang bikin aku kelihatan keren, tapi gaya hidup seperti apa yang benar-benar bisa ngasih aku ketenangan pikiran. Karena kekayaan sejati itu bukan soal angka di rekening loh, tapi soal rasa tenang saat kita mengambil keputusan finansial. Nah, itulah definisi kebebasan yang sebenarnya.